Ketua Yayasan Al-Mubarak Pondok Pesantren Hidayatullah Bojonegoro, kepada Ustadz Abdullah Ridho sekaligus memberikan doa kepada Ustadz Ridho, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum semangat, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pagi yang cerah ini, dan sama-sama bisa menghadiri undangan dari TKI Bunaya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di majelis ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama-sama kita aturkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam memperjuangkan agama Islam. Dan juga dengan seluruh usaha yang diberikan oleh Allah, alhamdulillah ada suasana yang berbeda. Kalau biasanya acara TKI itu ibu, alhamdulillah para ayah meluangkan waktunya untuk putra putri kesayangannya. Ya, saya pikir wajar Pak kalau nanti hari ayah yang datang ibu lucu nanti. Ya. Memang seharusnya begini Pak. Jadi sesibuk apapun seorang ayah, ya tetap harus meluangkan waktunya untuk putra putrinya. Sehingga mengapa ada hari ayah? Ya, saya pikir ada hari ayah itu karena memang ada sebuah filosofinya. Sehingga hari ayah itu kan sebuah penghargaan, sebuah penghargaan untuk ayah, untuk menghargai perjuangannya, untuk menghargai pengorbanannya, bagaimana mengelola sebuah keluarga yang tantangannya tidak ada. Maka dalam kesempatan ini saya sampaikan selamat ya untuk ayah semua. Di ayah-ayah ini adalah orang-orang yang hebat, ya, orang-orang yang sangat bertanggung jawab pada keluarganya. Dan mudah-mudahan ini menjadi catatan terbaik ya, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pada ayat yang seluruh hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang mungkin perlu pesankan ya terkait dengan betapa posisi strategisnya seorang anak. Karena membangun sebuah keluarga itu tidak terlepas dari peran seorang ayah, termasuk mendidik anak-anak atau putra putri kita semua. Peran ayah itu Masya Allah ya sangat banyak. Kalau kita membuka referensi-referensi di dalam buku-buku Islam itu banyak. Jadi saya ingin mengambil 3 poin saja. Peran yang pertama itu sebagai pemimpin keluarga. Itu Masya Allah luar biasa. Seorang pemimpin itu harus mampu menjaga dan mengayomi keluarganya dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Dan peran ini saya pikir ya tidak ringan, Pak. Bapak-bapak ini, ayah-ayah ini, anaknya yang paling banyak berapa? Ada yang anaknya 4 sudah. Berapa, Pak? Jadi kalau Pak Miftah hanya 4, baru 4. Ada yang 5, ada yang 6, Pak. Mendidik 1 anak saja berat, apalagi mendidik 3, 4, 5 anak. Dan pertanggungjawabannya bukan hanya sekedar di dunia tapi juga di akhirat. Belum lagi tantangan sekarang ini luar biasa beratnya. Kadang peran kita ini, ya peran kita sebagai orang tua, sebagai ayah ini kalah, ya, kalah dengan apa? Ya, dengan gadget. Nah, sehingga anak-anak itu lebih cenderung dekat dengan gadget daripada dengan ayahnya. Saya pikir tantangan yang tidak ringan. Makanya pemimpin ini yang bertanggung jawab. Kita sebagai ayah ini yang bertanggung jawab. Itu peran yang pertama. Kemudian peran yang kedua ini peran menafkahi. Ya, nafkah ini ada 2, nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah lahir mungkin bisa dicukupi, tapi nafkah batin ini juga tidak mudah. Ya, bahagia itu kan sebetulnya juga bagian dari nafkah batin. Tidak jarang keluarga ini punya harta banyak, punya rumah banyak, tapi ternyata tidak menghadirkan kebahagiaan karena memang nafkah batinnya tidak tercukupi. Karena nafkah batin ini tidak terlepas, ya, tidak terlepas dari kebutuhan ruhiyah. Kalau kita mendidik anak, menafkahi anak dan keluarga itu tidak mengkorelasikan hubungan kita dengan Allah, saya pikir juga sangat berat. Mendidik anak tanpa melibatkan Allah itu juga sangat berat. Dan ini tugas kita sebagai bapak, tugas kita sebagai ayah, menafkahi lahir dan batin. Dan saya pikir bapak-bapak ini tujuannya luar biasa. Secara lahir sudah dibuktikan. Ya. Istri minta ini, anak minta ini, sudah kita penuhi, Pak. Ya, sudah kita penuhi semua. Tapi jangan dilupakan nafkah batin yang mereka juga selalu membutuhkan setiap saat. Ya, anak-anak itu perlu dipeluk juga, Pak. Perlu disayang, perlu dicium. Ada kan orang tua yang tidak pernah mencium anaknya? Ada nggak kira-kira orang tua yang tidak pernah memeluk anaknya? Nah, dipanggil ke sini.
Sempatkan waktu kita itu Pak untuk memeluk anak, bukan hanya memeluk istri. Ya. Kalau memeluk istri setiap hari Pak, tapi memeluk anak ini. Ya. Ini perlu kesungguhan. Kalau ibunya setiap saat bisa memeluknya karena harus menyusui, tapi bapaknya ini tidak bisa setiap saat. Apalagi kalau bapaknya, ayahnya ini ayah yang sibuk. Berangkat mereka belum bangun, pulang mereka sudah tidur. Ya Allah, kapan ini? Nah, saatnya Pak, ini kita rubah. Jadi selain kita ini memenuhi kebutuhan nafkah lahir, bagaimana nafkah batin anak-anak kita ini juga terpenuhi sehingga mereka itu merasa diperhatikan oleh ayahnya. Sehingga fungsi menafkah ini juga sangat vital. Nafkah lahir, nafkah batin. Kemudian yang ketiga Pak, fungsi keteladanan. Dan ini pembahasannya panjang kalau fungsi keteladanan. Ya, jadi fungsi kepemimpinan, fungsi menafkahi, fungsi keteladanan. Keteladanan itu juga ada beberapa tahapan. Pertama, keteladanan kaitannya berakidah, bertauhid. Ya, bagaimana mengenalkan anak-anak kita ini kepada Tuhan, kepada Allah, kepada penciptanya. Ini tugas kita Pak sebagai orang tua, karena nanti akan dipertanggungjawabkan di depan Allah. Ini keteladanan bertauhid ini kita bisa mencontoh bagaimana Nabi Ibrahim mendidik anaknya dengan tauhid, sehingga diuji kayak apapun dikembalikan kepada Allah. Kalau memang itu perintah Allah, saya siap ayahanda. Seperti itu sudah luar biasa tauhid itu, dan itu tugas kita. Kemudian keteladanan dalam berakhlak. Anak-anak itu ya peniru yang ulung Pak. Apa yang dilakukan orang tuanya itu akan pasti ditiru. Ya. Makanya hal-hal yang tidak baik itu jangan sampai diketahui oleh anak-anak kita. Pasti ditiru Pak. Sampai nanti kita sebagai ayah dan ibu tengkar itu Pak, itu masuk memori anak kita. Masa itu? Makanya kalau kita ada masalah dengan istri misalnya dalam sebuah keluarga, itu coba anak-anak jangan sampai tahu, disembunyikan. Bagaimana caranya? Ya masing-masing punya teknis. Ya. Kalau kita berkeluarga ada masalah itu wajar Pak, wajar. Jangankan ya kita, saya ini juga sering ada masalah-masalah keluarga seperti itu. Tapi bagaimana masalah keluarga ini sampai tidak dilihat oleh anak-anak? Karena itu nanti akan menjadi sesuatu yang tidak baik. Ya, ini keteladanan berakhlak. Sampai ketika kita menerima tamu pun itu nanti juga akan ditiru oleh anak-anak. Bagaimana kita memperlakukan tamu, memperlakukan orang tua, itu juga akan ditiru oleh anak-anak. Kemudian yang ketiga, keteladanan beribadah. Nah, saya yakin ya ayah para ayah ini menginginkan anaknya itu taat beribadah kepada Allah, bisa menjalankan sholat 5 waktu. Semuanya itu bisa dilakukan oleh anak-anak kita kalau ada keteladanan dari kita. Makanya jangan lelah ya. Jangan sampai kita berhenti untuk memberikan keteladanan terkait dengan beribadah kepada Allah. Ajak anak-anak ke masjid, dekatkan anak-anak dengan masjid. Dan ini orang tuanya Pak, bukan orang lain. Ya, makanya saya ini juga nanti ketika orang tua mengantarkan anak-anaknya untuk ngaji, ya, diantarkan. Ini juga bagian dari keteladanan yang baik.
Ya. Jadi hal-hal yang sederhana anak-anak itu bisa terbangun karakternya sangat melalui keteladanan dari orang tua. Kemudian yang keempat adalah keteladanan beramar ma'ruf nahi munkar. Ini juga penting. Jadi bagaimana kita ini memberikan teladan ke anak-anak dalam melakukan gerakan-gerakan kebaikan, amar ma'ruf, dan gerakan-gerakan pencegahan di dalam kemungkaran. Ya. Sehingga kalau bapak-bapak ini misalkan ada yang merokok, ya jangan dibiasakan merokok di depan anaknya. Ya, memang berat Pak tidak merokok itu. Tapi kalau bisa ini jangan merokok di depan anaknya. Makanya nanti kalau ada anak kita ini, kenapa kamu kok merokok? Lah, bapak juga merokok. Misalkan begitu, itu nanti akan menjadi cambuk bagi kita, Pak, tamparan bagi kita. Jadi sebisa mungkin, ya ini memang berat, sebisa mungkin hal-hal yang kurang baik, ya kurang baik menurut pandangan agama, pandangan masyarakat itu jangan sampai terlihat oleh anak-anak kita. Karena itu menjadi pelajaran yang sangat tidak baik dan itu nanti akan menumbuhkan karakter-karakter yang baik. Saya pikir ini enggak bentuk keteladanan yang perlu kita bangun, kita sebagai ayah. Ya, kita sebagai ayah, kita sebagai orang tua, dan insya Allah kalau itu kita lakukan, ya, doa-doa yang senantiasa kita kepanjatkan kepada Allah untuk ya, meminta anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh dan solehah itu akan senantiasa diijabah oleh Allah. Saya pikir ini Bapak yang perlu saya sampaikan sebagai pesan ini untuk saya, pesan untuk jenengan semua. Saya juga sebagai ayah, jenengan sebagai ayah, dan mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan pesan-pesan yang baik. Dan mudah-mudahan anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh dan solehah. Cukup sudah doa. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa'zimi sultanik. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'ilma. Allahumma nas'aluka salamatan fid-din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma habna fi sakaratil maut wa najata ilayna. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا انصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih disampaikan kepada Ustaz Abdul Ridwan. Acara selanjutnya yaitu acara inti parenting psikologi anak dengan tema peran ayah dalam tumbuh kembang anak, yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Mubarok, SPSI. Saya serahkan kepada moderator.
Terima kasih Ustazah Ikma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita tetap sehat dan bisa menghadiri acara parenting di Lembaga KPTK Yabunaya dengan tema peran ayah dalam tumbuh kembang anak. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum memasuki acara ini, kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Haji Mubarak selaku narasumber dalam acara parenting pada pagi hari ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu wali murid yang telah meluangkan waktu untuk berkenan menghadiri undangan kami. Semoga ilmu yang nanti akan disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Izinkanlah saya selaku moderator untuk membacakan CV beliau. Beliau adalah Bapak Haji Mubarak SPSI yang lahir di Lamongan pada tanggal 6 Juli 1982. Alamat untuk saat ini ada di Tanjung Moro, nomor 18 Pak, RT 3, Tanjung Harjo, Kapas. Untuk riwayat pekerjaan, beliau sampai sekarang ada di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Riwayat pendidikan beliau dari tahun 1988 sampai 2001 TK APBN, kemudian MI Muhammadiyah, MTS Muhammadiyah, MA Muhammadiyah, Pondok Modern Muhammadiyah Paciran Lamongan. Pada tahun 2002 sampai 2007, beliau menempuh pendidikan di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Dan sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal, beliau hingga saat ini beramal solid di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Monggo, jadi Bapak Ibu ada kata berkenan kepingin untuk sharing ataupun ada yang mau disampaikan seputar tumbuh kembang anak, bisa menghubungi beliau di kontak person 0856 359 3006. Demikian daftar riwayat hidup beliau yang singkat, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat. Untuk menghemat waktu, marilah kita mulai acara parenting pagi ini. Kepada Bapak Hayin, kita beri waktu sampai jam 10 ya Bapak. Kemudian 30 menit berikutnya adalah untuk sesi tanya jawab. Jadi kami harapkan kepada Bapak Ibu semuanya, monggo bisa dimanfaatkan waktu yang ada yang kita sediakan nanti. Apabila ingin ada sesuatu yang disampaikan atau disaringkan dengan beliau, mumpung hari ini kita ketemu, bisa disampaikan. Selanjutnya saya serahkan waktu sepenuhnya kepada Bapak Haji Mubarak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin berdiri ya, karena pertama kali ini parenting pesertanya bapak-bapak. Karena sekian puluh kali, termasuk yang kedua kalinya dia Bunaya, itu pesertanya ibu, mau cantik ya, macan ternak, macan antara anak. Sekarang ganti bawa bapak yang
Saya izin berdiri karena boleh jadi ini suasana yang berbeda. Alhamdulillah wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbana ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bapak Ibu Dewan Guru yang dirahmati Allah, Bapak-bapak yang sholat, yang beriman kepada Allah, yang juga dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur pada Allah pada kesempatan pagi hari ini saya bisa hadir bertemu dengan Bapak sekalian. Salah satu wali muridnya sebetulnya ada Dr. Tommy, Direktur Rumah Sakit Asia Bojonegoro. Saya dijabri, Mas, jangan pakai surat tugas, tapi aku ini diundang ya Mas. Oh saudara tambah dekaku kau usah muda, gitu kan. Tolong apa ini yang mau kita saja di Rumah Sakit Asia. Ada hari ini kita mau kita 50 anak. Dan Dr. Tommy saya pastikan tidak hadir sehingga tidak menambah tensi tetap saya untuk ngomong di tempat ini. Salam dan salam semoga terus tercurah pada Rasulullah Muhammad SAW, uswah terbaik. Insyaallah sahabatnya nanti kita akan sangat tua ya di waktu akhir nanti. Saya izin berdiri Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu karena selama ini kita selalu merasa Bapak dan Ibu. Saya izin Bapak untuk berdiri. Bicara tentang ilmu psikologi, maka sorry Mbak, laptopnya berhenti kan? Saya kok nggak nyampe sini ya? Sebentar. Remote saya nyampe. Padahal seharusnya jaraknya hampir 50 meter. Oh, nyampe sudah. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak yang dirahmati Allah, satu prinsip di ilmu psikologi yang harus disepakati di forum ini dan di forum yang lain adalah bahwa saben-saben bocah cilik, anak-anak kecil anak kita yang bermasalah, maka bapak ibunya yang harus evaluasi. Setiap anak-anak yang mokok, yang pintar berkata kotor, yang kemudian kasar agresif, maka satu kesepakatan yang harus disepakati oleh semua orang yang harus dievaluasi adalah bapak ibu. Itu prinsip psikologi perkembangan yang tidak bisa dibantah karena sungguh buah itu takkan pernah jatuh dari pohonnya. Sepakat? Nah ini kalau saya ngomong ibu-ibu mesti ngomong sepakat Pak gitu ya. Bapak yang dibatin sepakat tapi di hati gitu ya. Kan seperti itu. Maka kemudian Al-Quran mengatakan bahwa soal insan dan seterusnya ini adalah sebagai sebuah upaya menyadarkan bahwa sungguh pengorbanan orang tua terhadap kelahiran anak-anaknya itu menjadi sangat penting sekali untuk kemudian dipahami dan diterjemahkan bersama. Aduh, sebentar ya Henry. Apa saya nyampe kan? Nyampe. Oh. Maka saat kemudian anak itu dibesarkan dalam proses pendidikannya, sungguh sebetulnya semua diawali dari sebuah niatan yang sungguh-sungguh dengan doa Bismillah Allahumma jannibna syaitan ma syaitan maruzaqtana gitu loh bahasanya katanya. Bapaknya berwudu, ibunya berwudu, kemudian berdoa agar kemudian proses pembuahan sperma yang sangat memancar dalam rahim itu kemudian menjadi sperma yang berkualitas, yang halal dan kemudian bergizi. Kenapa saya katakan bergizi? Karena banyak sekali yang tidak bergizi yang kemudian terbuang cuma-cuma. Maka kemudian saat lahir seperti saya segede ini, lahir dengan secakap itu, lahir kemudian dengan mohon maaf rambut setebal itu, maka sungguh-sungguh itu adalah individu yang sangat terbaik yang kemudian tidak akan pernah Allah berikan kecuali kepada kita. Maka kalau kemudian kita marah itu bersatu bulan yang esok banyak banget, sungguh-sungguh dia menyebutkan kamu adalah bapaknya, kamu adalah ibunya. Ya Allah, Masya Allah, itu kok berdek. Lupa kalau sesungguhnya bapak ibunya yang ngomong gitu ya.
lupa begitu sih ya. Kemudian dia merasa bahwa apa yang dilakukan anaknya kemudian bapak ibunya akan bertanggung jawab pelajar. Iya. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu dari saripati tanah. Disepakati bahwa salah satu biji-bijian yang kemudian menjadi penyubur bagi sperma adalah cambah. Betul? Cambah itu tauhid, kacang-kacangan yang kemudian Al-Quran mengatakan dengan kata in. Riset ini baru-baru saja terjadi dan kemudian kita bersepakati kenapa kemudian disebut tanah, karena kacang itu dari tanah. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, kemudian ditempatkan di sebuah tempat yang kokoh. Mohon maaf kalau bahasa saya tidak cukup nyaman. Tidak ada tempat yang paling hebat, tidak ada tempat yang paling kokoh, dan tidak ada tempat yang paling baik selain rahim. Karena benda apapun tidak akan pernah bisa bertahan di sana. Kalau Allah tidak bisa kemudian sperma dijadikan pahit, maka rahim tidak bisa membuat. Sebagus apapun sperma itu kalau keluar dari rahim maka dia mati. Sebagus apapun bibit itu kalau tidak jatuh di rahim maka dia tidak bisa. Maka kemudian wanita-wanita yang kemudian Allah karuniakan kehendak untuk hamil, maka sungguh keberkahan luar biasa diberikan kepadanya. Sering mendengarkan yang nyoblos sebelum pemilu, yang kemudian ijek sebelum saatnya, kemudian dihinakan dengan lahir anak cetek. Allah hinakan rasa sakit, kemudian dia bisa melahirkan di WC, melahirkan di toilet, melahirkan di sampah. Kita itu sungguh Allah sudah mencabut nikmatnya melahirkan sebagai seorang ibu yang kemudian dihinakan seperti itu. Maka nggak salah kalau kemudian anak di SMP itu mulai timbul tanggulnya, karena kan Allah mengkonstruksi untuk kemudian dia menjadi hamil. Dan itu adalah bagian cara Allah memuliakan wanita sebagai prosesnya. Maka lahirlah ini dalam 42 hari. Maka kemudian terbentuklah janin seperti ini. Ini kenapa kok? Apa saya terlalu jauh ya kan? Bukan. Boleh tahu ya? Coba klikkan. Oke, maka kemudian jadilah sulala seperti ini. Next. Maka kemudian menjadi alaqah seperti ini. Next. Oke, saya bisa ini seperti ini ya. Dan lahirlah kemudian anak manusia, dan dalam prosesnya kemudian ditanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Hai Ibrahim, sebelum aku tiupkan ruh ke jiwamu, aku ingin bertanya kepadamu, apakah kemudian aku Tuhanmu? Kemudian jiwa kita mengatakan qalu bala syahidnya, maka lahirlah diri kita untuk kemudian manusia dengan agama Islam yang dilakukan. Nah, apakah kemudian dilahirkan tidak jadi majusi, menjadi nasrani, maka bapak ibu yang punya tugas itu. Setelah itu kemudian anak manusia berkembang dan lahirlah seperti ini ya. Secara psikologis anak manusia pertama kali dalam perkembangannya masuk di tahap mulut atau orang. Tidak ada kenikmatan apapun yang dia rasakan kecuali hanya makan dan minum. Dan ini menjadi hal yang sangat pokok bagi dia. Salah satu cairan yang sangat mahal harganya yang tidak bisa diganti oleh apapun adalah kolostrum. Warnanya kekuning-kuningan menjijikan, tapi ini menjadi pencerdas anak saat pertama kali minum itu. Dalam teori bidang ini, anak-anak yang sudah baru saja dilahirkan, dia tidak akan dimandikan. Dia akan dilap seluruh tubuhnya kecuali telapak tangannya, kemudian dia tengkurapkan di perutnya ibunya. Dia akan dikeluarkan di bawah payung dari ibu, dan suatu saat nanti dia akan menemukan puting susu ibu. Kenapa? Karena kolostrum itu baunya sama dengan telapak tangan. Maka dia akan menemukannya. Kepuasan tertinggi kepada mulut berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dan makan. Pada tahapan ini akan
masuki usia 0 sampai 1 tahun. Kalau pada usia ini anak tidak bisa mendapatkan hubungan maksimal, besok dewasanya akan beragas. Jadi kalau ada anak pada usia 0 sampai 1 tahun kok ASI-nya nggak maksimal, kok kesuburan, mohon maaf, kok kemudian ibunya harus kemudian bekerja ke luar negeri, maka boleh jadi besok saat dewasa dia akan beragas dan apapun akan dimakan. Nggak salah kalau kemudian jadi kontraktor dia nakal, semen dimakan, pasir dimakan, besi dimakan dan sebagainya. Karena boleh jadi waktu itu kebutuhan ASI air susu ibunya tidak tercukupi. Semahal apapun asak, semahal apapun air susu sapi, nggak akan bisa menggantikan air susu itu. Maka jangan kepengen ibu-ibu istrinya nanti kalau kemudian punya anak. Segera berikan ASI saat dia butuh, segera berikan ASI saat dia menangis, segera berikan ASI saat kemudian dia haus. Berarti satu mudah di sana. Tidak ada manusia yang tidak butuh ini, tidak ada manusia yang tidak memerlukan ini, tidak ada kebutuhan makna pertama kali harus dinikmati oleh manusia. Yang kedua, anak manusia semakin berkembang, dia semakin besar dan kemudian masuk ke tahapan ini. Anak itu harus tempat pembuang kotoran. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, dan dari samping itu, kalau ketemu toilet ini secara kesehatan, saya sarankan dicopoki aja, jangan dibuki. Khusus kepada toilet-toilet umum, antara jarak air dengan ini sangat dekat. Khusus ibu-ibu, apalagi toilet umum, membahayakan bagi kebersihan alat kita. Karena maaf, kalau ibu-ibu lebih terbuka, bukan bapak-bapak yang nanti tertutup ya. Jadi kalau ketemu ini, apalagi ini kok toilet di wilayah hotel, di tempat umum, contoh saja, selama nggak diundang-undang nggak akan pecah, ya, karena kuat menahan itu. Akhirnya kemudian tanya, Pak, anu nggak iso toilet syukur sama nggak iso? Karena toilet ini secara psikologis maupun secara kesehatan tidak membiarkan prostat kita, nggak bisa ngetrit dengan bebas. Maka laki-laki yang ingin tidak mengalami prostat, pastikan sabun pagi itu pipisnya jongkok. Haram bagi saya, ibu-ibu pipis berdiri dalam kondisi apapun, karena akan membuat najis banyak tempat. Tolong pastikan mulai saat ini riset mengatakan bahwa laki-laki yang sabun pipis, khususnya pagi hari, kemudian dia jongkok, maka punya peluang besar untuk tidak kena prostat. Prostat itu adalah kondisi di mana pembesaran testis karena boleh jadi isinya pasir, isinya gaje, isinya kotoran yang kemudian saat pipis biasanya jongkok. Dokter mengatakan laki-laki yang setelah pipis itu mohon maaf kemauannya bisa diurut. Kalau yang perempuan nggak bisa, perempuan dengan DM. Kalau di kamar mandi ada ibu-ibu yang 3 kali, pasti ibu-ibu nggak usah ditanya. Sopo ini kamar mandi di mana? Itu nggak perlu ditanya itu. Pasti ibu-ibu. Ya, untuk splasmo agar terbuang cairan kotoran pasir kerikil yang kemudian. Ingat Bojonegoro ini kota-kota kapur yang hampir setiap saat air kapal bebas mesti minum kapur. Dan itu yang menjadikan banyak kasus prostat di Bojonegoro. Tolong saya ingatkan dengan sangat, setiap pagi pastikan saat pipis di pagi hari, maka sungguh tolong jongkok untuk bisa mengeluarkan semuanya. Manusia itu di sana Allah sangat-sangat sempurna, tanpa alam HP pun bisa. Karena sungguh manusia normal itu pada pukul 3 pagi pasti pipis. Kalau sampai ada yang enggak, berarti dia akan diabetes. Ya, tanpa alam pun jam 3 pagi sesungguhnya ada perempuan itu pengen pipis. Pengen buang besar, dinasnya apa kan itu? Dan tentu itu adalah bagian dari sehatnya lambung saat kemudian perkara itu. Kalau sudah pengen pipis, pengen BAK, pengen BAB, nangkang yo, cara Allah membuka tahajud itu, gitu. Enggak sih, enak mantap temu, apalagi kalau kamarnya ber-AC dan boleh kemudian dirangkul kembali. Itu saya jadi. Akan begitu. Allah itu bisa luar biasa begitu. Kenapa sih kemudian setelah subuh itu nggak boleh tidur lagi? Padahal enak banget loh setelah subuh tidur itu. Karena insulin terbaik itu diciptakan Allah pada pukul 4 sampai 8 pagi. Insulin itu adalah zat yang bisa meredam agar kemudian gula tidak menjadi diabetes. Syaratnya pada pukul 10 malam sampai pukul 2 pagi dia harus tidur normal. Sehingga liver dia membuang kotoran, membuang racun dan kemudian yang muncul nanti adalah insulin. Maka yang ada di begadang ini mulai sadari diri, mulai memahami diri, sungguh begadang ini tidak punya efek bagus.
Efeknya mesti jelek. Kenapa Allah hadirkan tarawih itu saat gitu ya? Agar kemudian es cair yang masuk di perut kita, kacang hijau dan sebagainya itu turun gitu, sehingga tidur kita tidak kantongi gula. Apalagi nanti sudah tadarus pakai itu. Kenapa kemudian Allah meminta Rasulullah mengajarkan akhirkan sahur, agar kemudian cadangan gula kita masih bagus. Enak sebetulnya Allah melakukan bisa kita itu, termasuk ini. Tidak sulit sekali kita lakukan itu. Tidak kena. Tolong saya berikan ini dan keluar ini. Oke, next. 1-3 tahun berpuasa diperoleh dengan mempermainkan tahan kotoran. Anak kecil ini suka kalau menahan pipis ini. Next. Ya, seperti ini ya. Seperti ini ya. Untuk bisa menjaga diri agar kemudian proses seperti ini. Kenapa kemudian saat kita di kamar mandi itu nggak boleh ngomong? Karena salah satu bakteri yang keluar dari kotoran kita itu bisa masuk lewat salah satu cairan tubuh yang ada di dalam mulut. Tidak bisa lewat hidung, tidak bisa lewat telinga, tidak bisa lewat mata. Makanya di kamar mandi itu tolong jangan banyak ngomong. Boleh jadi tidak boleh ngomong dan mohon maaf jangan merokok. Karena gas yang kita keluarkan dari kotoran itu ketemu dengan asap rokok itu memungkinkan terjadi ledakan pada sentimen. Bisa bayangkan kalau ada BAK, buang air besar, atau BAB, kemudian sentimennya meledak. Nah, mohon perhatikan itu. Saya berkali-kali dodok pintu kamar mandi masjid saya di Masjid Aisyah Bojonegoro. Karena dari desa dia biasa ngisi ini 3 kali, 3 gawat dengan membawa rokok. Terpaksa saya dodok. Kalau dia nggak jawab, saya siram air dari atas ini. Laki ngomong, oh ini gitu kan ya. Pak tolong jangan rokok di sini Pak. Di bawah jenengan itu saya tidak. Kalau sudah kemudian ditambah asap rokok jenengan tertutup itu meledak di gawe Pak. Sampai mati harus sampai ambune itu nggak bohong. Gitu kan ya. Nah, seperti itu. Kalau ada training, anak harus mulai diajari tentang bagaimana cara pipis. Jangan sekali-kali bangga mah tipis kemudian naikkan ke teras, di pelorot kemudian melamar atau bersinterja apa itu. Mohon maaf, najis adalah salah satu perbuatan yang hisabnya akan didahulukan saat nanti di timbulan. Ya, penting untuk kita jaga. Jangan seperti ini ya. Ini perilaku yang sangat kawan. Dia mungkin boleh jadi banyak ekonomi kamu saat itu. Ya udah tidak perlu sudah kemudian yang dibiskan di sini. Ya. Tuh, kenapa ini? Oh enggak ya? Atau begini? Jangan seperti ini ya. Ya, apa ya? Tahapan selanjutnya adalah tahapan usia 4-5 tahun mengalami kondisi valid, yaitu pada proses di mana dia harus mulai dihitan. Bapak-bapak, putranya sudah hitam semua. Mulai distimulasi, mulai disugesti untuk kemudian mau hitam. Semakin cepat dia hitam, maka semakin bagus kondisi organ vitalnya. Tidak kemudian semakin bagus hasilnya diukir enggak, tapi semakin awal dia hitam, maka secara psikologi dia semakin pede. Hitam itu adalah salah satu bentuk cara Rasulullah mengajarkan kita akan kemudian secara sosial anak menjadi pede. Sunat leres. Yang kedua, surat itu pastikan bahwa setiap wanita yang suaminya hitam itu organ reproduksinya lebih bersih. Kenapa? Karena jengger, karena kulupnya itu sudah nggak ada. Mohon maaf, bapak hitam semua ya. Alhamdulillah. Iya, karena teman-teman kita yang maaf non muslim, baik itu Chinese maupun tidak, sekarang memahami itu. Tua-tua dia pakai sunat. Dia butuh dikerok saya rambutnya. Karena itu manfaatnya itu. Laki-laki, maaf, hasil penelitian mengatakan perempuan-perempuan yang menikah dengan laki-laki yang tidak hitam itu rentan terkena penyakit seks menular dibanding laki-laki yang kemudian hitam. Karena gland penis ujungnya yang kiri-kiri itu isinya pasir. Di sini cairan kotor, baunya pesing, bau amis, apalagi nggak pernah dibersihkan, nggak pernah disikat, maka sesungguhnya dia sedang
yang ini istrinya ada penyakit. Itu kalau kemudian dia berhubungan badan, koitus bersenggama, lalu kemudian spermanya masuk ke dalam rahim istrinya, bercampur dengan kotoran itu boleh jadi anaknya difabel, cacat. Kalau nggak fisiknya, psikologisnya. Apalagi yang suka cipto, ijek rokok, orang dicipti, dan sebagainya. Dan kemudian dilambangkan dengan bendera pelangi atau pisang yang dipotong-potong. Karena psikologisnya adalah pisang yang dipotong-potong itu dibayangkan sebagai penis. Dipotong-potong itu oleh dipotong-potong, dan itu harus dibikin. Mereka punya jargon GAP, Grant Sprout. Jadi kalau jadinya beli lisensi kaos putusan GAP yang legal, yang dari Amerika, maka membawa 9% untuk kampanye LGBT. Ada kan yang kaos ortopedi GAP, gaya Sprout bangga pendidikan. Kalaupun itu ilegal, itu palsu. Sesungguhnya secara langsung kita membantu kampanye. Tapi kalau kemudian itu legal dari Amerika berlisensi, maka sesungguhnya kita menyumbang sekian juta, kita boleh juga larinya ke Palestina sana untuk kemudian membantu nanti itu. Aduh, sorry, balikan Pak. Kecepatan, sorry, kembalikan lagi, kembalikan. Terus, next satu lagi, oke, stop. Next, satu. Oke, saya jelaskan ini. Oedipus kompleks itu adalah istilah psikologi yang menggambarkan bahwa pada anak usia 0 sampai 5 tahun laki-laki itu akan cenderung dekat dengan ibunya, ontinya, bautinya, kakak putrinya. Anemia kompleks adalah kondisi di mana anak perempuan usia 0 sampai 5 tahun akan cenderung dekat dengan bapaknya, kakeknya, dan omnya dalam proses pergaulannya. Maka tidak salah kalau kemudian anaknya laki-laki dia akan dekat dengan ibunya, dan bila mana anaknya perempuan dia akan dekat dengan bapaknya. Itu ilmu psikologi berkata seperti itu. Coba perhatikan, coba cermati. Yang cewek pasti akan dekat dengan bapaknya, yang cowok akan dekat dengan ibunya. Selanjutnya anak manusia berkembang terus, anak kita ya, anak kita tumbuh usia pubertas ya, kemudian tertarik dengan lawan jenis, mulai muncul tanda-tanda seksual sekunder ya. Pada usia ini Rasulullah mengajarkan agar kemudian segera memisah tempat tidur. Yang mulai tumbuh kumisnya, yang mulai suaranya membesar, yang mulai sakonya muncul, yang cewek kemudian membesar payudara dan panggulnya. Inilah tanda-tanda di mana bapak ibunya harus mulai menyadari, memahami bahwa sesungguhnya anakku mulai masuk usia remaja. Beberapa penelitian psikologi mengatakan bahwa anak kecil yang semasa tidak pernah dibentak, maka ia akan kehilangan lebar sel deltanya. Dalam ilmu saya, psikologi membentak itu tidak kemudian suara yang kencang, tidak. Teruskan, itu bentakan. Ayo, ceblok kapok, itu bentakan. Tabrak becak, syukur kan hidungi mama, itu bentakan. Jadi bentakan itu bukan kemudian bahasa yang kita bentak. Itu enggak. Menurut anak itu bentakan. Satu pihak sokok itu bentakan. Kalau itu pernah dilakukan, maka boleh jadi anak-anak yang luar biasa banyak. Tak salah kalau kemudian matematikanya menjadi bagus. Tak salah kalau kemudian penghafalnya hilang. Nggak salah kalau kemudian ingatannya menjadi hidup. Nggak salah kemudian memori sengkapannya hilang dan sebagainya. Itu yang kemudian Al-Quran sadul dengan kata begitu ya. Sebentar. Nah inilah yang saya jangan katakan ini kalau bahasa Al-Quran itu sesungguhnya diberikan kepada layakan kita sebagai anak manusia membentak bapak ibu kita. Saya potong di sini, aulilahuma walatatullahuma ufi walatanahuma wa kullahuma qawlan karimah. Sebetulnya ayat ini itu ditujukan kepada anak-anak seperti kita yang nggak boleh membentak bapak ibu kita.
Kenapa demikian? Karena ucapan gak tepat, sakarmu, rawus, bos sakarmu, pak, kue selos sakarmu itu sudah bentakan yang tidak boleh kita katakan kepada orang tua kita. Maaf, Mayo Clinic Institute, salah satu klinik di Amerika, mengatakan bahwa pada usia dewasa akhir, usia 50 tahun ke atas, kalau sudah 40 saya berkeyakinan, salah satu hormon hebat laki-laki yang disebut dengan hormon testosteron itu kemudian mulai menurun. Hormon testosteron itu menjadikan laki-laki tidak takut apapun, berani melakukan tindakan secara seksual kuat, beringas dan sebagainya. Tapi setelah usia 50 tahun mereka habis. Tidak salah kalau kemudian pada usia itu laki-laki akan jauh lebih gembeng dan jengkel daripada perempuan. Itulah kenapa kemudian secara sosial laki-laki yang ditinggal mati oleh istrinya akan lebih mudah mencari istri kembali daripada istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Bukan begitu? Suami yang ditinggal mati istrinya baru seminggu, maka dirinya masih basah, tapi pacarnya bisa mencari yang lain. Tapi istri nggak bisa begitu. Istri saat ditinggal suaminya, maka dia berpikir 10 kali lipat untuk kemudian memastikan mendapatkan suami baru. Kenapa? Karena hormon testosteronnya habis. Mam, umur 50 tahun, bujuk di kaos, Mak, gimana, Mak? Bajuku sih ini kemarin gitu kan ya? Gitu kan? Perasaan anakku barusan naruh HP di situ langsung nggak ada. Itu kenapa? Karena hormon testosteronnya habis, ya kemudian cara berpikirnya mulai rusak. Maka laki-laki secara sosial harus jauh lebih siap untuk menghadapi kematian istrinya lebih dahulu daripada istri yang menghadapi kematian suami. Pokoknya itu perempuan itu kalau ditinggal mati suaminya lebih tahan dan usia hidupnya lebih panjang. Beda dengan laki-laki. Laki-laki itu kalau ditinggal istrinya mati, usia hidupnya pendek. Mbak-mbak iso dewe, masa ayu iso dewe, gitu kan ya? Nyucikannya nggak bisa sendiri. 5 juga di belakang istri, 1 bulan bisa bertahan. 5 juga di belakang suami dilihat habis suami. Aku seperti itu. Sehingga berbanggalah kalau kemudian istrinya masih rewel, istrinya masih cerewet. Rumah tangga itu menurut saya secara psikologis, selama istri mau bengok, mau ngobrol, mau ngecemes, mau ngamuk, mau misuh pada suaminya, bagi saya fine saja buat saya. Tapi kalau sekali istri diam dari bahasa, maka punya rumah itu. Gelok kita ini. Ingatnya itu saat kemudian istri diam dari bahasa, nggak pusing. Gak belum masak, gak belum ada, gak belum nyuci, gak belum banyak anak. Apa lah bos? Itu bisa selesai. Kalau kok ya orang sentego, jadi kaplok nih. Kalau kok sentego, jadi keberat. Terus nikah kemarin mau ngapain gitu? Gak cocok pak. Nikah lagi pun tambah gak cocok. Nikah ketiga tambah gak cocok berat. Uang nonton itu saat kemarin saya sebelum bahasa. Dia mengatakan berarti sudah baikkan anakku, ini anakku. Siapa lagi yang aku marahkan pada istri? Saya dimarahi suaminya, istrinya. Atau mati dari situ bahas. Bapak sekarang bujurnya dia. Oh, gak semua ngomong. Dan laki-laki itu memang diciptakan bisanya berbeda. Kalau wanita disangoni Allah Subhanahu Wa Taala 1000 sampai 10.000 kata dari kalimat, sehingga istri itu kalau Allah panjang iso. Kalau suami nggak bisa, suami lelah kerja pulang habis kata kalimatnya, karena memori otaknya pendek. Gitu. Ya dia itu bohong harus 100 ngambek. Pulang kerja kan begitu, karena memori kata kalimatnya sedikit gitu. Maka tolong ibu-ibu kalau suaminya pulang kerja capek, harus ngomong. Langsung siapkan makan, kopi ini siapkan, cepat novel siapkan. Istri muda itu lagi ngomong. Kan begitu. Dan itu sudah tua laki-laki gitu. Kebutuhan makan diselesaikan, kebutuhan makan bisa diberikan selesai hidupnya. Kalau itu mudah menjadi ciri dan punca, maka tidak sulit bagi kita untuk kemudian berumah tangga. Anaknya semasa kecilnya sering ditolak bapak ibunya, besok dewasa dia akan lebih tidak mau menyampaikan kata dan kalimat. Tidak usah anak, adik aja deh. Apa sih nak sudah banyak? Adik aja dulu. Akhirnya anaknya nih, kok adik terus ya? Kok adik terus ya? Kapan aku? Akhirnya minta sama mbahnya. Sama lakukan jadi anaknya mbah, jadi anak pembantu. Banyak kan sekarang bapak ibunya kerja pun nggak pulang-pulang. Akhirnya lebih patuh pada pembantunya. Ayo dia mandi, pembantunya bilang, enggak, sudah dia mandi.
Hei mandi, setelah saya nunggu mbaknya, gitu kan ya. Hei mandi, bentar aja mandi itu akan begitu. Karena kan kemudian anaknya tersakit kemudian menjadi anaknya beban. Anak saya loh Pak, kalau main HP nggak mau berhenti Pak. Bapak ibunya main HP iya sama. Pak ini loh Pak saya main HP, nah ibunya saya main HP nggak iya sama begitu. Caranya gimana Pak agar anak saya membelanya? Ibunya jangan sampai kecanduan HP. Selama bapak ibunya masih pegang HP, anak kami bisa lepas dari itu. Nonsensnya seperti itu. Karena itu habitatnya. Apa yang kemudian dilakukan oleh bapak ibunya akan kemudian dicoba oleh anaknya untuk melakukan hal yang sama. Dan pada akhirnya anak menjadi kandang. Konsolnya juga kabeh lumayan cuma rumahku sopan banget tinggal kacang nangis dia geru-geru. Karena dia jadi kandang, enggak berani keluar. Dalam sehari anak membutuhkan 13 kali pelukan dari orang tuanya. Pelukan itu enggak cuma dipeluk ya. Disisiri, disisini beli, dilap tisu, disuapi makan, dikasih air minum itu belum. Dan maaf bapak-bapak jarang melakukan. Yang uangnya habis nama dari dompet sangat tinggi untuk jajan. Itu sudah pelukan sebetulnya, tapi tidak cukup bicara kemudian berdekatan diri pada anaknya. Anak kita bukan orang dewasa betul kecil, tapi memang anak yang kemudian punya bahasa masing-masing. Mahawat dengan anak kita. Apa sih mahawat sih? Pesawat. Itu bukan hawat, nah itu pesawat nggak usah dibantah. Besok bisa dia ngomong itu. Orang kresek mabur bilang hawat itu. Ada layangan terbang juga hawat. Nanti kalau dua saja bisa. Oh kan aku nggak hawat pesawat, nah pesawat nggak usah dibantah. Dia bisa ngomong nanti kok. Bapak-bapak pernah tahu tidak? Pernah tahu tidak? Saya bisa bilang roh itu saat ayat lagu. Jadi kalau sudah disuruh membaca alam nasroh, lakasobroh, wawagoran, masa sedih kurang. Apalagi kalau sudah disuruh membaca peraturan sekolah yang ada tulisnya murid-murid, saya nggak bisa bilang R. Saya paksa untuk berarti membaca alam nasroh dan pada usia pada kelas 2 alias saya bisa bilang roh. Alam nasroh, sekarang saya bisa pergi ngomong-ngomong. Anak-anak yang tidak pergi itu kemudian tidak mampu, tapi dia distimulasi lebih agar kemudian bisa melakukan itu. Maka di awal tadi saya katakan setiap masalah yang dihadapi oleh anaknya, maka sungguh yang harus dievaluasi, yang harus diedukasi, yang harus diubah adalah bapak ibunya. Setiap anak itu istimewa, terlahir merdeka dengan pasti dosa, punya ayah yang sama dan punya potensi yang luar biasa. Kenalkan, yang terpenting adalah mari kita kenali anak kita, bapak-bapak yang kerja setiap hari mencari uang, cari nafkah, mari kita kenali anaknya, tidak cuma berat badannya, tidak cuma tinggi badannya, tapi pola-pola yang penting harus kita pelajari di anak kita. Ya, tidak cuma kenal namanya, tidak cuma kenal usianya, tidak cuma kenal tinggi badannya, bentuk wajahnya, jenis kelaminnya ya. Tapi mari kita kenal anak kita dengan sungguh-sungguh. Gak kena ini, tolong. Next. Gaya belajarnya ya. Kalau saya mau ujian anak saya masih demam panas, pelajari gitu ya. Kemudian pola energinya, kalau hujan-hujanan lebih dari 2 jam dia masih demam besok, pastikan itu bisa Anda tahu ya. Pola perilakunya, bakat minatnya, banyak hal. Bakat minatnya apa, mendukung siapa. Ingat bapak-bapak sekalian, bahwa anak kita lahir itu tidak pernah bodoh, tidak pernah goblok. Mereka punya bakat-bakat terpendam, mereka punya multiple intelijensi yang tidak dimiliki yang lain. Saben-saben anak yang pintar matematika saya beri hafalnya jelek. Setiap anak yang punya kemampuan menghafal bagus pasti matematika jelek. Setiap anak yang pintarnya global,
Senangannya gaprak sekali kancane boleh jadi hafalnya juga jelek. Setiap anak yang punya hafalannya bagus boleh jadi menggambarnya juga jelek. Maka matematika sekarang tidak menjadi tolak ukur anak itu pintar. Boleh jadi yang lain akan jauh lebih menonjol nanti di saat usia sudah mulai penuh. Jadi nggak usah bingung kalau nggak bisa matematika. Dulu itu kayaknya matematika, masya Allah. Saya masuk psikologi, kuliah psikologi itu niatnya adalah biar tidak itu matematika. Dari psikologi juga dari matematika. Namanya psikometri, psikologi matematika. Ya, ini yang perlu diketahui tentang emosi merupakan kunci penting Bapak Ibu agar kemudian saat kemudian marah tolong bisa dikondisikan ya. Kalau marah tidak usah kulkas terbang, tidak usah magicom terbang, tidak usah timbul dibanting, cukup dengan bahasa kalau kita saja mau marahnya kemudian. Nah, komunikasi yang tak kalah penting, pastikan anak memahami apa yang kita minta gitu ya. Jangan sekali-kali sumpah serapah mengatakan anak kita sebenarnya yang nakal dan sebagainya. Itu akan masa bocah kok ngomong kayak semangat tak dong out dan imam Masjidil Haram, misalkan begitu kan. Kalau kok masya Allah, tembok-tembok suaranya tak dengar dulu, sebenarnya semua sekali grafis kan. Begitu bahannya. Anak mencoret tembok itu, mohon maaf, berapa lama sih? Rasanya baru kemarin dia TK, rasanya baru kemarin dia SD, rasanya baru kemarin susu yang 400.000 ditumpahkan, rasanya baru kemarin kulkas dibuang isinya. Besok sudah pondok, besok sudah kuliah, esok itu sudah menikah, ikut sama suaminya entah kemana. Kata ilmu psikologi, saat bapak-bapak nanti usia 50 tahun, rumah itu seperti kandang kosong dan anak boleh dipulang hanya saat lebaran saja, itu pun kalau pulang, kalau nggak ada pandemi COVID. Rumah kamar ini si A sudah tidak ada lagi, kamar ini si B sudah tidak ada lagi. Akhirnya tinggal bersama istrinya di rumah doang, nggak bisa ngapa-ngapa. Jadi kalau kemudian tembok ada yang putih itu boleh coret-coret, nggak usah bingung, masang coret tidak akan lama. Kalau kemudian kaca itu pecah, nggak usah bingung, ganti nanti yang baru, masa itu tidak akan lama. Kalau kemudian susu ditumpahkan, beli lagi, karena itu tidak akan lama. Anak TK itu terus sebentar. Banyak status di yang saya baca itu, nak tolong jangan cepat gede, yang begitu. Karena saya gede maka mempunyai hilang. Ibunya nggak perlu begitu. Tidak akan lama masa itu, tidak akan lama masa anak-anak itu. Subhanallah. Lah kok piring kok percaya kabeh to, Nduk? Kok sabun buat kabeh segitu to, Nduk? Enggak akan lama masa itu. Besok anak kita kalau udah SMP, SMA kuliah, kita harus sudah bisa ngapa-ngapain. Enggak akan bisa menguliah. Nah, yang tak penting ada ini ya. Bapak-bapak dan juga ibu yang kerjanya dari pagi sampai sore, dari Senin sampai Jumat, saya himbau dengan saya, tolong ganti itu sebagai bentuk balas balik dengan pada anak-anak. Maksudnya begini, oke saya sepakat Anda bekerja, istilah saya sepakat. Tapi tolong di momen di mana Anda nggak kerja, tolong dengan sangat ganti waktu itu dengan yang berkualitas. Sesuatu yang berkualitas itu psikologi itu tidak kemudian diajak kerja ini, tidak kemudian super Indo, tidak keberapa tidak. Tapi ajak dia bluror, ajak dia jadi kodok, ajak dia main benting, ajak dia ke sawah, ajak dia. Itu adalah pengganti waktu yang berkualitas. Karena nafkah uang yang Anda berikan itu nggak bisa mengganti kualitas dari hubungan Anda dengan anak-anak. Yang selama ini bangga dengan pekerjaannya, berangkat pagi pulang malam. Mohon maaf yang kemudian diperbankan. Yang di rumah sakit yang selalu upaya orang tapi anaknya kelihatan, ya kan? Yang dimanapun tolong berikan waktu yang berkualitas untuk anak kita agar kemudian dia bisa mencari pengganti yang lain. Anda boleh ajak dia hujan-hujanan, Anda boleh ajak untuk berenang, boleh ajak ke laut manapun sebagai waktu yang berkualitas sebagai kompensasi atas hilangnya waktu yang sekian jam yang tidak dia dapatkan dalam kesempatan yang lain. Sepertinya mau habis nih. Selesai. Dan terakhir saya ingin pesankan bahwa sungguh
Anak-anak yang Allah titipkan kepada panjenengan ini adalah investasi akhirat. Semakin berkualitas investasi itu, maka sungguh amal baiknya akan kembali kepada kita. Semakin bagus kita mendidik anak kita, maka akan semakin mudah anak kita membersamai kita saat nanti di usia senja. Satu ibu, satu bapak mampu menghidupi, mengasuh 5-10 anak. Tapi banyak kasus 5 anak, banyak yang kemudian mau membersamai bapak ini. Membersamai anaknya dengan kondisi yang masih lucu, semua orang mau. Tapi membersamai bapaknya sudah jompo, ibunya yang sudah jompo, pipis di celana, membuang motornya, tidak semua anak mau. Maka tolong dengan sangat, selama kita masih mau bersamai dengan pendidikan yang baik, yang berakhlak, berkarakter, maka sungguh besok itu menjadi sebuah investasi akhirat, menjadi wakaf akhirat yang saya berkeyakinan. Besok saat Anda tua, semua anak-anak akan mau dan bersama dengan kalian. Saya kira itu proses dari saya. Boleh jadi ada yang didiskusikan. Saya ingatkan konsultasi psikologi di Rumah Sakit Indonesia untuk jam 100.000. Di sini gratis. 100.000 siapa dulu? Boleh punya dikasihkan. Kalau nggak ada, alhamdulillah saya bisa pamit untuk kembali membantu kita nanti Rumah Sakit Indonesia. Oke, boleh dikasih linknya sekarang. Saya izin dulu sebentar, Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Posisi saya di sini sebagai lewat ayah sepuh, sebagai ayah. Bukan ayah biologis ya? Bukan. Yang perlu saya sampaikan acara seperti ini kalau setiap tahun diadakan cinta kalau matur sama iya karena dari itu ini kan jadi antara anak dengan orang tua itu selalu berkaitan, itu sampai sepakat karena anak akan bangga jika ayah atau orang tuanya itu diadakan di sekolah. Setuju, itu jelas. Yang kedua, tadi saya sampaikan kepada Bapak kalau buah itu tidak jatuh dari pohonnya, tidak jatuh. Jauh makanya buah si malakama. Iya, tapi kadang-kadang, kadang-kadang buah itu juga jatuh dari jauh dari pohonnya. Karena ada yang membawa. Oh gitu. Nah, setelah yang membawa itu yang perlu kita sampaikan. Oke, sepakat. Contohnya adalah peran orang tua terhadap anak itu memang sangat perlu, sangat diharapkan oleh anaknya sendiri. Tadi juga sudah disampaikan baik dari pembuka ketua yayasan tadi juga Bapak. Tapi satu tunggu, kalau ayah dan ibunya atau umi dengan abinya itu tidak selalu di rumah biasanya jam 10 atau jam 11 malam, itu bagaimana caranya? Ternyata sudah dijawab oleh Bapak. Itu yang memang saya tunggu lagi untuk pengalaman untuk bapak-bapak serta ibu-ibu. Jadi anak itu perlu pendekatan kepada orang tua. Walaupun toh sesibuk apapun, itu tetap ada waktu yang perlu untuk anak. Jadi seandainya 1 minggu kok tidak di rumah, mungkin orang tua harus menyadari ada 1 hari libur. Nah, disitulah 1 hari libur itu yang perlu kita manfaatkan untuk tadi sudah disampaikan kepada Bapak. Nah, soalnya sekarang bapak atau ayah itu anak karena ditinggal terus
itu lebih dekat dengan mbah atau dengan pembantunya, itu solusi yang paling terbaik itu apa? Tolong nanti saya dikasih tahu untuk bapak-bapak sekalian, karena ini amat sangat penting. Rata-rata kalau orang sibuk itu pasti akan terjadi. Ada nanti sama mbah, nanti sama bro itu, dan itu tolong nanti kasih tahu, jangan keluarga yang paling terbaik. Hanya itu saja saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjawab dari status living. Oke, baik. Bapak-bapak ibu, bagi saya sebuah kedoliman manakala ada anak yang diniatkan sungguh-sungguh menitipkan anaknya pada mbahnya. Jadi saya kedoliman. Karena kenapa? Karena anaknya karena dia sudah diasuh oleh bapaknya, sekarang cucunya minta diasuh lagi. Mbahnya sih nggak akan nolak ya. Mbahnya nggak akan nolak, pasti mau. Tapi saya kalau memang dilihatkan itu karena posisi yang bukan karena alasan syar'i, bukan karena alasan sungguh-sungguh, bagi saya itu kedoliman. Mohon maaf, saya akan bersikap seperti itu. Yang kedua, bagaimana caranya gitu? Maka istrinya harus mengalah tidak bekerja. Karena saya berkeyakinan bahwa nafkah dari suami tidak akan sangat cukup dan tidak akan membuat keluarga kelaparan. Ingat bahwa masa anak tidak akan pernah bisa diulang, tidak akan pernah bisa di-flashback ke belakang. Menyesal tidak pernah di depan tapi di belakang. Dan konsekuensinya logis, manakala kemudian anak itu tidak pernah lekat dengan bapak ibunya, dia akan menjadi anaknya mbah atau pembantu. Maka nggak salah kalau kemudian dia nakal, maka nggak salah kemudian dia menjadi jahil, menjadi agresif. Solusi ketiga yang bisa kita pakai adalah pastikan manakala bapak ibunya dari Senin sampai Jumat kerja full, maka 1 minggu menjadi waktu wajib bagi bapak ibunya untuk mengganti sekian jam dengan aktivitas yang berkualitas. Dengarkan tangisannya, dengarkan celotehnya, dengarkan PR-nya, dengarkan matematikanya, dengarkan teriakannya, dengarkan marahnya untuk sebagai pengganti kompensasi terhadap itu. Kalau dia anak pasti mencari bapak ibunya, tidak akan mencari pembantunya. Kalau anak itu secara psikologis normal. Kalau dia anak insting, anak pasti mencari bapak ibu, nggak akan mencari mbahnya kalau kemudian memang desain keluarganya seperti itu. Nah, bagaimana Pak kalau sudah terjadi? Ya sudah terjadi, kita nggak bisa kembali ke belakang. Maka kurangi intensitas itu. Mulai lepas salah satu beban pekerjaan, terutama istri, untuk kemudian kembali menjadi pengasuh yang baik, mumpung anaknya belum dewasa banget. Nanti kalau sudah mau SMA, masuk kuliah, maka akan bisa berubah terhadap bagaimana psikologisnya. Selama dia masih TK, selama dia masih SD, masih punya kesempatan untuk memfresh kembali, agar kemudian dia menjadi rekan ibu bapak ibu. Saya kira itu Pak ya, 200.000, silakan Pak. Gratis di sini ya. Kalau di sana nanti bayar kalau bawa. Mohon bisa dibantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofi Suliswanto, wali murid dari kelompok bermain. Terima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan, Ustadzah TK kelompok bermain, serta Bapak narasumber, Bapak-bapak yang saya hormati. Terima kasih. Mohon izin bertanya Bapak, ada fase untuk anak-anak kita ini harus kita anggap sebagai raja, kita berbiarkan, kita semangat. Ada pun fase mereka harus kita ajarkan untuk bertanggung jawab untuk masa depannya juga. Saya ada satu pertanyaan yang saya tanyakan adalah, kapan kita bisa mulai untuk melatih anak-anak kita untuk mengerjakan segala sesuatunya secara mandiri? Terima kasih. Anak keberapa? Anak pertama. Cewek, cowok? Cowok. Sudah punya kakak? Belum. Belum punya ya. Cowok usia berapa? Usia 4 tahun. Full kerja? Setengah kerja, setengah hari. Setengah hari, berapa setengah hari? Ibu? Ibu juga Full setengah hari. kerja ya? Iya. Oke, sepakat sama kerja ya? Iya. Oke. Bapak-bapak, kemandirian itu secara psikologis tidak punya timing, tidak ada waktu. Bisa tarik ulur. Yang terpenting kita bersepakat kapan tadi diberikan, kapan badis diberikan. Mengajari anak untuk menjawab salam itu adalah bagian kita menjadikan dia yakin bahwa dia mampu.
memberikan koin untuk sedekah adalah bagian cara secara psikologis kita mengatur kemandirian. Membukakan pintu, mohon maaf, menyuruh untuk ngasih jasa ke tetangga itu bagian dari kecil usaha agar kemudian anak bisa mandiri. Nah, kalau datanya kapan? Tidak ada secara psikologis. Tapi setiap saat momen kecil bisa menjadi media bagi kita untuk memandirikan diri. Meminta kita untuk menyuruh garam, apalagi meminta tolong untuk mengambilkan sendok adalah bagian kita memandirikan diri. Dan mohon maaf, saya tanya kepada semua, apakah Bapak Ibu sampai usia ini sudah mandiri? Iya secara finansial, tapi secara psikologis tidak akan pernah bisa mandiri. Karena kita butuh orang lain, butuh telinga orang lain, butuh mata orang lain, butuh mulut orang lain untuk menyampaikan sesuatu yang lain. Maka kalau kemudian di usia yang segini kemudian dia bisa makan sendiri meskipun tercecer, dia bisa minum meskipun netes kabeh, dia bisa menuntut menata buku meskipun jungkir balik, itu adalah bagian kemandirian yang harganya mahalnya nggak bisa dibeli. Sepakat? Sepakat. Oke, 300.000. Silakan Ustaz. Kalau nggak saya ya, pegang betul ya. Kenapa? Oke, sekarang ini dia dipegang. Kembali MC dulu ya. Nggak usah yuk. Baik, kita kan apa ya, semasa anak kita kecil, kita kan berharap bisa ngomong gitu ya, cepat bisa ngomong dan sebagainya, kemudian tumbuh kembangnya. Akhirnya anak kita sudah TK ini, kita mendapati barangkali ketika kita ngasih saran, menyuruh sesuatu, anak ini bisa apa istilahnya, selalu menjawab itu. Mungkin itu prosesnya dia menyampaikan Nyelodok gitu. bukan, kalau langsung itu jawab apa itu? Saya istilah isonan jawaban, bantahan. Nah, ya bahasa kasarnya bantah. Tapi saya pahami itu proses dia ingin menyampaikan pendapatnya. Sehingga apa ya? Sampai yang nggak tahu itu capek gitu ngasih tahu, dikasih tahu bantah gitu ya. Nah, bagaimana kan caranya kita itu untuk agar itu sampai di titik oh begini loh, ternyata ini yang dimaksud orang tua saya gitu. Artinya begini, ketika mungkin saya menyuruh dia berusaha untuk menjawab atau mengutarakan pendapatnya, saya paham. Tapi ketika orang lain terkesan tidak sopan bahasanya, bocah kalau kita dari kok malah jawab bantah gitu. Nah, ini bagaimana kita memahamkan kepada si anak ini, ada momennya kami menyampaikan begini, kan nggak mungkin dia secara ini bisa cepat nangkap gitu lah. Nah, bagaimana begitu? Kemudian yang kedua, anak saya putra dan dia lebih dekat ke saya. Kalau tadi secara hormon lebih dekat ibunya ya. Nah, ini setiap tidur itu dia minta waktu yang ekstra agar dia ditemani sampai terlelap tidurnya. Saya sudah habis cerita, nggak bisa cerita banyak, apalagi yang mau saya ceritakan gitu ya. Dalam apa istilahnya, nanti menumbuhkan kan waktu tidur katanya yang terbaik agar tertanam di pikiran. Apa sih yang barangkali bagus untuk tumbuh anak baik progres. Anak keberapa? Pertama, cowok akan rencana punya adik tidak dalam waktu dekat. Tidak ada. Ada timingnya. Ada timingnya. Usia berapa sekarang? Siapa? Si anaknya ini yang pertama. Anaknya baru satu Pak ya? Iya, baru 6 tahun. 6 tahun itu secara psikologis sudah punya adik usia 4 tahun sebenarnya Pak, usia 3 tahun. Artinya begini, anak-anak yang kemudian suka bantah, kemudian cerewis itu sebenarnya bukan mokok kok ya. Karena di dalam mereka kayak itu. Salah satunya adalah dengan tanggung jawab sosial, segera menghadirkan adik agar kemudian dia bisa ngomong. Anak itu kalau cerewet, bantahan, kalau dia punya adik, maka verbalnya menjadi kalah karena dia punya tugas secara sosial ngomong adik. Bohong ditudrekno, bohong dinyusupno, awas ya, bohong dijungkrakno, itu cara sosial dia mendidik adiknya. Kadang dia dikaplok, kadang dia dicotos, itu cara dia mendidik adiknya. Kalau itu nanti bisa dihadirkan dalam waktu 1 tahun 2024 insya Allah, maka sesungguhnya secara moral itu menjadi solusi terbaik atas kondisi yang ada. Maaf,
kemampuan berpikir dia belum formal seperti kita, bahwa sopan tak sopan, polite, sesuatu yang tak sopan, itu bagi dia belum bisa paham. Maka kalau kemudian dia bisa menirukan, membatas jauh itu, maka bagi saya itu sebuah keuntungan, karena dia bisa bergaining, dia bisa nego gitu. Saat kemudian dia bisa nego, maka bapak ibunya tidak perlu kemudian menimpali dengan omongan lagi, biarkan saja. Anak itu loh, kalau bilang, "Pak, oh iya, semua dia sudah senang kok. Ini yang mantap gitu loh." Bapaknya nggak perlu ngomong, ini lah, nggak perlu gitu. Anak itu kalau pengen sesuatu, ngomong sesuatu, ya, bapak senang anak sudah gitu, selesai urusannya. Ya, bapak kan nggak bisa. Itu kalau boleh itu ini sahabat atau apa, maka anak itu semakin membantah begitu loh ya, karena dia tahu misinya adalah orang yang sepadan. Mumpung ketemu bapak itu, tak saya rela, akan seperti itu. Maka saat anak seperti itu, maka dia jawab iya dan iya, maka selesai secara verbal. Yang pertama tadi solusinya adalah mohon maaf segera diciptakan adik baru sebagai bentuk tanggung jawab sosial agar kemudian dia bertanggung jawab. 5 tahun, 6 tahun sudah terlalu jauh jaraknya, ya dia sudah harus berlatih agar kemudian menjadi mandiri terhadap itu. Saya berkeyakinan anak jenengan lu suka dengan adik kecil. Anak bisa jadi mati dia kan, karena secara psikologis dia pengen dulu bisa ngomong, "Pak, ayo gak anaknya kan gak mungkin nanti ngomong seperti itu kan." Yang kedua lagi, sudah berdua ya Pak ya? Sudah masuk sudah berdua. 1, 2, 300 ribu, 400 ribu. Silakan. Bagaimana, Mbak Syed? Saya khawatir anaknya kesetrum nanti senggol soalnya lagi. Masih ada waktu. Mana dulu? Ibu dulu. Oh, sana dulu Pak. Mohon maaf Pak ya. Masih ada waktu ya. Masih sampai jam 10.30. Sekarang berhenti saat saya habis dengan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau menanyakan untuk anak saya yang pertama, yaitu anak saya kelas 5 SD. Itu kalau di rumah, kalau saya yang kayak bangunkan tahajud itu beberapa kali baru bangun, tapi kalau sama bapaknya kok cepet ya, gimana saya karena bapaknya jarang di rumah, kerja luar kota. Maksudnya kalau pas bapaknya di rumah, kalau untuk bangunkan sholat tahajud apa nyuruh apa, kalau sama bapaknya kok langsung, kalau saya sebentar kalau sama ibunya kok seperti itu gimana kesalahannya? Mungkin ada tips-tipsnya gitu Pak Yun. Tidak salah Bu, nggak salah. Kenapa? Karena dia meyakini figur ayah itu adalah orang yang penguat saya, figur ayah adalah orang yang dominan, figur ayah adalah orang yang harus saya hormati. Maka kalau kemudian ayahnya tidak ada, pastikan ibunya bisa mengganti serakul dengan bapaknya. Kalau memang masih nggak bangun, video callkan sama bapaknya ya, agar bisa dibangun lewat ayah. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, anak laki-laki di usia 5 tahun sudah nyakit ya? Sudah, adanya TKB. Cewek dong? Cewek. Apalagi dia cewek berimbang ya. Ini merupakan karunia berkah yang luar biasa bagi panjenengan saat kemudian anaknya sudah mau dibangun tahajud. Timing saja, kesempatan saja, momen saja yang perlu diperbaiki agar kemudian nanti saat dibangunkan oleh ibunya juga segera bangun. Tapi Bu, perlu diingat bahwa membangun tahajud itu bukan pekerjaan mudah. Yang dewasa saja lo masih kadang aras-arasan dan kebablasan. Ada yang tahajud tapi kemudian subuhnya kesiangan karena tahajud tidur lagi. Ada yang tak tahajud sama sekali, subuhnya semuanya kebablasan. Kalau anak Anda kemudian dalam 1 minggu sudah mau tahajud 1-2 kali, itu luar biasa Bu. Sudah sangat super menurut saya. Kalau kemudian tolak ukurnya adalah angka matematis, tahajudnya para laki-laki. Saya berkeyakinan tadi para laki yang tahajud. Saya berkeyakinan itu. Maka kalau kemudian masalahnya cuma sekedar kesulitan membangunkan butuh waktu 4 kali, 5 kali, bagi saya itu bukan masalah psikologis, berarti ditelateni, disuguhi. Saya berkeyakinan menjadi habit untuk kemudian dilakukan di masa yang akan datang. Saya kira itu Bu ya. Bisa tambah satu lagi Pak. Oh, lagi ya? Untuk adiknya ini. Oh, berarti 500 ribu ya Bu.
Adiknya kenapa Bu? Untuk adiknya itu kalau sama saya itu dekat ya cerita, tapi kalau sama di sekolah sama ustazahnya itu kalau nggak ditanya dan nggak itu kok diem itu, saya motivasinya seperti apa ya mungkin. Bapaknya pendiam apa cerewet Bu? Ya nggak diem amat dia nggak cerewet. Bapaknya biasanya pendiam sehingga kemudian psikologisnya turun ke anak yang putri. Itu kan bukan nggak mau ngomongan Bu. Selama secara verbal, selama secara fisiologis tidak ada masalah di lidah, di gigi, di langit-langit, itu bukan masalah yang secara psikologis serius perlu dipermasalahkan. Selama dia nggak subit, selama dia nggak mengalami bersubit, maka subit bukan masalah yang berarti. Kalau kakaknya cerewet lalu adiknya pendiam, bersyukurlah Ibu. Kalau sama-sama cerewet, sama-sama rame boleh jadi kapal pecah. Kalau sama-sama pendiam, bisa jadi rumahnya kayak kuburan. Maka disyukuri saja momen adiknya pendiam, masnya cerewet atau sebaliknya. Pun demikian dengan suami istri ya. Panjenengan yang cerewet dan yang ngomong gitu. Kalau kamu nggak bisa direm, suaminya lanjut pendiam karena sudah capek. Maka suatu sangat psikologis sekali. Manakala kemudian terjadi seperti itu. Bukan masalah psikologis berarti tidak boleh dibingungkan, dan saya berkeyakinan secara psikologis masih dalam batas normal psikologi manusia. 600.000. Terima kasih Pak Ye. Ya, sama-sama. 500.000, 600.000. Sama temen lah ya. Gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan bertanya, closing ya. Assalamualaikumnya itu. Sini. Ini kayaknya terakhir ini, program terakhir. Mau ngomong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya yang masalah anak sebagai investasi akhirat. Kita sebagai orang tua pasti ingin mendidik anak kita sejak dini. Sepakat. Ya. Terus, tapi kendalanya karakter tiap orang tua itu berbeda-beda. Kemudian di sini ada yang pandai mencari nafkah, bekerja, tapi belum tentu pandai untuk masalah mendidik anak. Setuju. Dan kan ada juga yang bekerja hampir minggu bekerja terus ingin mengganti. Nah, momen mengganti ini kan harusnya melibatkan itu juga. Dan saya mau menanyakan tadi, kita ingin maksimal dalam bentuk tanggung jawab kita investasi anak di orang. Bagaimana caranya kita mendidik anak, sedangkan kita sendiri tidak kemudian kita cuma bisa pandai lah mencari nafkah atau untuk mendidik kita tidak terlalu zakat, mengajarkan anak dan lain-lain sebagainya itu. Saya canggung. Berapa sih gaji guru TK? Anaknya mohon maaf, jauh telinganya mohon maaf, lah saya disentil. Lapor mamanya lapor polisi, urusan apa gitu loh. Saya bersepakat Pak, kalau kita sudah berkomitmen punya anak, selain anak yang kita didik, kita juga harus dididik. Kita boleh jadi tidak pernah dididik secara formal, tapi kita pernah mengalami proses keterdidikan. Membaca status itu proses keterdidikan ya. Membaca buku itu proses kita terdidik. Mendengar ceramah itu proses keterdidikan kita. Jadi nggak ada alasan kemudian kita tidak punya pendidikan. Betul bukan S1, betul bukan S2 ya. Tapi segala informasi yang kita dengar yang kita masuk otak kita, itu proses keterdidikan yang kemudian menjadi pembangun bagi kita untuk pendidik anak kita. Maka tolong jangan pernah minta instan anaknya kemudian menjadi cakap pandai kemudian masuk sekolah. Ini nggak bisa. Sekolah itu bukan ini instan. Iya. Anda tahu kelas 2 MI Madrasah Ibtidaiyah di Paciran saya bekerja. Siswanya 28, saya ranking 26. Bapak bilang, ya Allah cowok, ini ngomong bahasa timurnya kan Jumberjog sana itu kan nyelok anak kak tapi kacung, cowok. Ya Allah cowok, buka seret di ranking awakmu. Anda bisa bayangkan, secara matematis ini saya bodoh karena ranking 26 dari 28 siswa. Tapi mohon maaf, kecerdasan itu bukan saat ini begitu loh. Dalam teori psikologi namanya dike. Dike itu adalah proses halusnya serabut di otak karena dari kecil
dipaksa untuk pintar. Logikanya begini, ban sepeda motor itu kalau sudah halus, kalau mau itu ada pasir pasti jatuh kan, kepleset. Otak anak pun demikian. Saat kemudian anak kecil sudah dipaksa untuk bisa matematika, bisa kumon, usia SD, saat kemudian dewasa nanti dia lemah secara psikologis, sehingga siklusnya turun mendadak. Nah, apa kaitannya dengan ini? Maka dalam proses pendidikan dan keterdidikan, selain anaknya disekolahkan, bapak ibunya juga harus mau sekolah, harus mau membaca, harus mau mendengar, harus mau memahami kondisi yang ada. Tidak kemudian reaksi saat anaknya nggak bisa menjustifikasi bodoh. Tugas memintarkan anak dunia, tapi yang menjadikan pintar dan punya hak untuk memastikan Allah Subhanahu Wa Taala, Pak, bukan jenengan. Iya Pak, anak tadi tentunya bukan urusan jenengan gitu loh. Pokoknya semua Al-Quran itu bukan urusan jenengan, urusan Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan. Jadi nggak usah tidak pede loh, karena kita tak pintar lalu nggak bisa beli, bukan masalah itu Pak. Masalahnya ada kesungguhan dan ketulusan. Itu bisa menyelesaikan tugas-tugas sebagai orang tua yang berjalan. Bapakku yang pintar, ibu kau pintar. Tapi satu saya mau UAS, UTS tak telepon. Bu, kalau sampai tahajud menang yo, selain kemisnya aku ujian. Iya nih, jangan khawatir. Tembus doa itu kan. Itu kecerdasan Pak, tidak seperti itu Pak. Kalau sinau udah nggak apa-apa, iso. Hebatnya orang tua seperti itu. Biar aku bahasa. Boleh jadi kita boleh jadi kita cerdas masyarakat kita, tapi spiritual kita itu cerdas. Kita akan jadikan tahajud, jadikan itulah yang cerdas yang menjadikan dan membersamai anak-anak kita, sehingga kemudian doa kita tembus dan kemudian kita bisa untuk melakukan itu. Saya kira itu boleh. Kalau untuk 1000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Minta air, tolong dikasih air. Ini yang saya mau tanyakan Pak ya. Saya kan Senin sampai Sabtu itu bekerja. Oke. Saya juga. Oke. Nah, anak saya itu diasuh sama Mbak sama putihnya. Nah, ini kan selama 1 minggu ini. 1 minggu kan nggak ketemu. Nomor 1. Belum ada adiknya? Belum ada. Oke. Jadi kan selama 1 minggu nggak pernah ketemu. Mungkin ketemu di video call aja. Tapi kadang-kadang kalau hari Sabtu Minggu saya pulang, itu kadang-kadang ada pertanyaan yang harusnya belum ditanyakan. Karena sehariannya kan nggak gitu kan. Dan saya nggak bisa filter. Kadang saya tanya, udah tidur Bu? Itu mana gitu? Cantiknya tidur dulu. Nah, itu tipsnya apa Pak? Terima kasih. Semisal dengan ini, kalau Bapak tidak keberatan, saya menyarankan konkret, istri harus mengalah. Saya tidak tahu bahasanya seperti apa, saya tidak tahu beratnya seperti apa, karena masa dia nggak bisa diulang. Ya kan? Kalau seusia ini sudah bisa tanya dari mana keluarnya adik bayi, ya begini, belum kita tanya, maka kita akan sulit. Saya menurut saya kalau rela dan ikhlas istrinya dia bisa bergairah untuk kemudian memilih untuk kembali ke rumah. Yang kedua, punya rencana untuk membuat adik baru? Belum ada. Ini yang juga menjadi kontrol yang agak sulit ya. Kalau dia punya adik, boleh jadi secara sosial dia akan bertanggung jawab, meskipun dia tidak bisa melakukan sesuatu yang konkret. Yang ketiga, pastikan di hari Ahad, hari Minggu beri waktu yang berkualitas. Boleh jadi ada tulisan di bawah, tapi organisasinya saya boleh akan ngomong. Karena dari saya rumah. Yang ketiga sampai mana tadi saya lupa ya. Yang ketiga lari.
waktu berkualitas ya. Waktu berkualitas yang harus disediakan dengan segala kerengkongannya, tidak cukup hanya dikasih uang, tidak cukup berjajan, tapi dengarkan tangisnya, dengarkan keluh kesahnya, dengarkan teman yang mengerjakan PR, ajak dia ke tempat-tempat terbuka, outdoor activity, menjawab kerisauan, mengganti kesulitan yang tidak pernah bisa bekerja. Saya kira itu langkah paling konkret untuk jangka pendek. Coba dikomunikasikan, coba dikompromikan. Mohon maaf, asetnya terlalu mahal untuk kemudian tidak dikelola oleh Bapak Ibu. Asetnya terlalu mahal kemudian tidak dipeluk oleh Bapak Ibu. Jutaan orang berharap bisa segera punya anak, ya kan? Saat kemudian yang lain diberikan, kita kesulitan untuk kemudian mendekat dan memeluk. Tolong kompromikan dengan istri agar kemudian ini bisa diberikan solusi terbaik. Umpama istri saya kan anak gak akan kelaparan kan? Ya. Terima kasih. 700.000 sudah tidak ada sobat. Oh ini pernyataan ini Pak Nurdin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi gini, untuk putra saya yang di sekolah di sini itu setiap belajarnya, kalau sama saya atau sama mamanya itu agak ya nggak bandel ya, maksudnya agak malas, nggak kurang semangat gitu. Cuma informasi yang saya dapat dari mamanya, dari buku tulisnya, dari ustadz itu kalau di sekolah cukup semangat. Nah, apakah itu saya untuk pendekatan untuk belajar itu masih kurang, atau saya harus cara belajar saya harus sesuai dengan ustadzah gitu. Nah, soalnya kalau sama ustadzah dia sigap intinya. Kalau sama saya atau mamanya tuh agak lemah, agak malas, terus terkadang dia pura-pura nggak bisa gitu. Padahal dia kalau di sekolah ditanya ustadzah bisa. Ya, terima kasih. Sehingga 700.000, sehingga kalau sudah maksimal belajar di sekolah, di rumah tidak usah belajar, bermain saja. Ya, biar bapak ibunya nggak semakin pusing mengajak belajar. Anak itu belajar selama 1 jam pandangan, 1 jam udah terlalu jauh, udah terlalu lama, udah jenuh. Terus sekolah belajar, mulai kursus, mau baru ngaji, kapan belajar, semua itu belajar gitu. Sehingga kalau kemudian di rumah itu kok malas belajar, maka di rumah diganti di rumah bermain, di sekolah full belajar, selesai urusan. Ibunya nggak usah bingung-bingung, bapaknya bisa belajar yang lain, bisnis online misalkan, dan sebagainya. Kayak gitu ya. Kayak 800.000. Kenapa 1 juta gitu loh? Saya khawatir kesetrum. Saya khawatir kesetrum itu. Monggo ya, masih ada waktu 33 menit lagi. Kalau tidak ada, nggak usah dipaksakan. Saya izin pulang kalau begitu ya. Semoga tidak ada, semoga tidak ada. Ustaznya nggak perlu tanya ya. Ada ayahnya Mas Rey. Oke, silakan. Mbak Nadine gitu. Sesuai dengan Pak ya. Tidak perlu bantu saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, waktu yang telah diberikan kepada saya dari tadi saya mengikuti ya untuk dari Bapak Hasim Mubarok. Intinya itu ada beberapa hal yang sangat ya setuju lah atau menarik untuk kita amini ya. Yang paling pokok yaitu adalah tadi ya, apabila anak itu dia itu hafalannya bagus maka hitung-hitungannya adalah kurang. Apabila anak itu hitung-hitungannya bagus hafalannya itu kurang, ya ini
memang itu harus kita pahami. Menurut saya itu saya sendiri, saya juga memahami anak seperti itu Pak. Jadi saya itu hafalannya sangat kurang sekali Pak. Meskipun saya itu sudah guru bahasa Inggris, bukan bahasa Inggris, tapi saya itu bahasa Inggris 1 sampai 10 sampai sekarang tidak bisa. Karena saya guru matematika, jadi hafalannya itu sangat kurang sekali. Tapi insya Allah untuk hubungan sama mungkin dari gen, dari anak saya ini, saya amati juga seperti itu. Masalah istilah mendidik anak memang itu adalah sudah kewajiban kita secara orang tua dan juga secara umum ya. Salah itu Khalifah Ali bin Abi Thalib sendiri sudah mengatakan didiklah generasi untuk suatu zaman karena dia itu hidup yang bukan di zaman lagi. Kadang-kadang saya sendiri sebagai pendidik Pak, banyak sekali yang saya amati permasalahan yang saya hadapi. Kadang-kadang kalau seandainya seorang pendidik itu berarti harus mendidik anak yang sudah besar itu Pak ya, orang ngalah bukan dikatakan itu kalah, tapi adalah untuk suatu kemenangan ya. Untuk sampai sekarang ini memang ya secara umum kenapa anak itu istilahnya kok dikatakan cenderung, menurut saya sendiri Pak ya, bukan secara umum ya, jadi kok bisa dikatakan cenderung dia itu agak agresif atau bahasa orang Jawa kasarannya nakal. Menurut saya itu mungkin dia itu frustasi dengan dunianya sendiri Pak. Mulai dari kecil belum bisa apa-apa itu dititipkan, seperti itu Pak. Jadi kurang bermain juga mungkin juga masih kurang kasih sayang gitu ya. Nah, terus yang menjadi pertanyaan kita ya, maksud saya sendiri Pak ya, contoh saya contohkan di anak saya sendiri itu memang ibunya tidak bekerja Pak. Maksudnya dalam arti kata ibu rumah tangga, jadi secara alhamdulillah secara full dia itu apa tuh? Secara full itu dia itu bisa mendampingi ya, jadi mendampingi. Saya sendiri juga alhamdulillah ya bisa mendampingi meskipun semua itu tidak maksimal. Yang menjadi kendala di saya memang pertama untuk anak saya sendiri ini adalah tentang budget Pak. Jadi kalau dia itu memang kita tidak terlepas dari itu semua, jadi hampir tidak bisa terlepas. Nah, untuk mengurangi gadget ini sendiri itu ya mungkin bagaimana lah intinya gitu. Ya karena kita sendiri sebagai orang tua tidak mungkin kita sekarang itu terlepas dari itu semua. Sedangkan untuk lahan bermain secara luas sekarang itu anak juga berkurang ya. Seperti yang tadi dikatakan, bermain di sawah, bermain di ladang, bermain layangan atau apa sendiri. Jadi saya juga mohon petunjuknya bagaimana supaya mendidik anak itu supaya menjadi anak yang baik, tentunya sebagai anak yang beriman dan juga anak yang berbudi pekerti luhur dan juga patuh kepada kedua orang tua. Itu Pak yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, pertanyaan yang luar biasa bagus. Kalau pertanyaannya adalah bagaimana menghindari gadget, sama sekali tidak mungkin bisa. Kalau tidak dihindari maka waktunya dikurangi. Selama bapak ibunya masih pegang HP, anaknya akan tetap pegang. Kalau kemudian kita tidak bisa mengelak, maka kita harus bersepakat untuk timing waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, mempelajari anak-anak dewasa itu memang mengalah, saya sepakat. Tapi secara psikologis bahasanya adalah menjadi pendengar yang baik. Iya. Argumentasi didengarkan, idenya didengarkan, maka anak akan jauh lebih mudah untuk ditekuk, dibelokkan dan diluruskan.
Yang ketiga terkait dengan bagaimana untuk mendidik anak agar kita mau anak kita menjadi anak yang baik sebagai penerus. Maka bagi saya teori psikologi paling gampang adalah modeling. Kalau bapaknya dengar azan langsung sholat, maka anaknya tidak akan mau dikomando jauh-jauh hari, ya kan? Kalau kemudian bapaknya nggak pernah mokel puasa Ramadan, saya yakin anaknya juga akan mengikuti. Jadi modeling ini menjadi sebuah treatment paling bagus bagi siapapun yang ingin meminta anaknya seperti bapaknya atau minimal lebih dari itu. Wes sabar, nagaki sholat, mohon maaf bapaknya belum kemana-mana, ya kan? Lah kok gak poso kowe? Lah ayo rokokan poso. Maka kan nggak bisa seperti itu. Dan cara modeling itu tidak perlu membutuhkan banyak mulut, tidak perlu banyak sampai kita muncrat hidungnya, tidak perlu banyak kemudian kita berkumpul, dan paling gampang adalah itu. Anak itu kalau bapaknya melangkah ke selatan, anaknya pasti ke selatan kok. Kalau bapaknya mau baca Quran setelah maghrib sampai isya, gaji itu nggak akan bermain kok. Kalau setelah maghrib sampai isya kemudian tidak nonton TV dan kemudian membersamai belajar, anak pun tidak akan nonton TV kok. Selesai sudah urusan ini. Maka model yang bagus harus kita tanamkan pada diri kita dan kemudian dicontoh oleh anak kita dan kemudian dia mau mengikuti apa yang kita minta. Saya pikir itu Pak. Modeling, memberikan contoh yang bagus untuk anak kita agar melakukan apa yang kita minta. Gak perlu teriak-teriak panjang panjang. Woi jam 5 waktunya mandi. Bapaknya kalau jam 5 sudah mandi, sudah cakep, pakai peci, baju koko, saya ke masjid. Anaknya nurut. Gitu kan? Maka saya bersepakat kalau kemudian ada anak kecil lari-lari di masjid itu gak perlu kemudian diusir suruh pulang, gak usah. Sebenarnya begitulah punya anak-anak. Anak sopo orang masjid kok malah ganggu sholat kusuk. Mohon maaf, besok kalau dia lagi gitu kan gak akan pulang ke masjid. Kasihan dia yang mandi. Saya kira itu Pak ya. Mohon balik. Cukup, masih ada lagi 900.000 dijangkauin 1 juta ya kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aris, orang tua dari kelompok bermain Pak Aris ya, dari Komisi Student. Terima kasih Pak Iwin atas informasi dan wawasan terkait psikologi kita. Psikologi itu jarang-jarang yang menserang ilmunya. Dari dalam ini saya terima kasih atas pemahaman. Saya hanya ingin mewarnai Pak ini terkait tumbuh kembang anak. Tumbuh kembang anak itu alangkah baiknya, apakah memang benar dalam ilmu psikologi itu kedua belah dia, artinya ayah dan ibu itu saling sepakat atau saling satu wawasan untuk menumbuh dan kembangkan anak di usia 1 sampai berapa itu ya? 1 sampai 5. Yang kedua, gini Pak Indra, tadi diceritakan bahwa tumbuh kembang anak itu memang sangat penting di usia dini. Usia dini itu ya 1 sampai 9 mungkin ya. Nanti kan setelah di usia belasan dia berhubungan dengan lingkungan yang kemungkinan besar juga mempengaruhi psikologi dan watak karakter anak tersebut. Dan menurut ilmu psikologi itu apa memang benar lingkungan itu mempengaruhi berapa persen atau lingkungan nanti terkalahkan dengan pendidikan atau terdidiknya waktu tumbuh kembang anak di waktu usia dini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita bersepakat secara psikologis perkembangan maksimal otak itu 0 sampai 5 tahun. Maka kalau kemudian apakah di usia itu tidak berkembang? Cuma otak di usia 0 sampai 5 tahun itu signifikan perkembangannya, maka pada usia itu maksimalkan gizinya, maksimalkan nutrisinya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan tumbuh kembang, maka orang tua harus bersepakat. Bapak sebagai figur ayah yang penguat, gagah, berani, ibunya yang berfigur sebagai orang yang melankolis, penuh dengan emosi, penuh dengan afeksi dan kasih sayang. Harus bersepakat begitu. Kalau bapaknya setuju, boleh jadi ibunya harus setuju. Atau sebaliknya, bapaknya setuju, ibunya setuju, alasannya apa? Bisa diterapkan seperti itu. Kemudian terkait dengan yang terakhir tadi apa Pak? Lingkungan gitu ya. Mohon maaf, ikan itu tidak pernah asin loh Pak, selama bertahun-tahun hidup di laut itu. Ikan itu tidak pernah asin selama bertahun-tahun hidup di laut. Artinya apa? Ini saya mengatakan secara psikologis, sehebat-hebat apapun guncangan lingkungan mempengaruhi anak, kalau kemudian bentengnya kuat, dasar basicnya orang tua kuat, maka nggak akan efek. Ya. Anak Palestina itu dengar bom kaget nggak? Enggak, apalagi percon. Ya kan? Artinya apa? Karena dari awal dia disetting untuk menjadi syahid-syahidah. Kalau anak yang disetting untuk menjadi itu, maka sesuatu yang luar biasa itu tidak akan efek bagi dia. Contoh apa lagi kira-kira yang bisa kita contohkan? Yang terpenting adalah kesepakatan bersama untuk kemudian saling melengkapi, saling menutupi, dan mohon maaf kasus-kasus perceraian antara suami istri semoga tidak terjadi pada anak-anak yang saat ini belajar di yang budaya seperti ini. Sehebat apapun, sebagus apapun perceraian, yang merugi tidak bapak ibunya, tapi anaknya. Ya. Kalau sudah cerai, maka sekuat apapun mental anak nggak akan bisa bertahan, hancur. Dan dari kemarin sudah lihat nikah, ngapain sih cerai? Kalau dia cerai, nggak usah nikah aja kalau begitu. Ada kan beberapa siswa kita seperti itu yang harus porak-poranda karena percaya bapak ibunya. Maka tolong bersemangat, berkomitmen agar kemudian tidak sampai melakukan itu. Saya pikir prinsipnya adalah ikan di laut. Ikan di laut itu pindang itu kalau tidak diuyai kan juga asin toh, gitu ya. Dari laut dimakan malah kadang manis udang gitu kan. Aneh kan? Nah, seperti itu. Saya kira itu Pak ya, jawaban saya. Terima kasih 1 juta rupiah sudah saya dapatkan. Rangkaian panjang kita diskusi, semoga tidak membosankan dan tidak membuat Bapak Ibu waktunya tersita gitu ya. Tahun depan psikologi, nggak harus psikologi parenting itu, bisa gizi, bisa dokter, bisa bidan, bisa ahli kesehatan yang lain. Memang psikologi tidak banyak dipelajari orang, karena memang yang dipelajari itu orang-orang yang secara psikologis sedang tidak baik-baik aja, sehingga waras, sehingga bento, sehingga gila dan sebagainya, yang memang butuh effort lebih. Dan ilmunya memang bukan ilmu yang bisa dipelajari sampai lalu. Ya. Banyak teman-teman saya yang nggak lulus dan kemudian mohon maaf agak sedikit bermasalah secara psikologis karena nggak mampu menyelesaikan tugas itu. Saya senang, saya bangga setelah 10 tahun yang lalu di tempat ini kurang lebih ya. Nah, masjid ini belum dikeramik, masih terpalang. Saat warna hijau ini masih warna cor gitu. Saat gentengnya saya lupa waktu itu apa. Saya di tempat ini juga. Dan tahun ini 2023 akhir saya sih kembali. Tahun depan masih lagi. Jangan saya deh yang lain dan ada pemahaman yang lain juga. Ini perlu yang diadakan bapak ibunya biar bisa sharing dan bisa ngomong antara suami istri secara langsung. Ini parenting yang menurut saya lain daripada yang lain karena bapak-bapak yang diundang. Meskipun sebagian adalah mbahnya begitu ya, meskipun sebagian adalah kakeknya, meskipun ada beberapa ibu di belakang sana. Tapi yang selama ini dilakukan adalah parenting bersama ibu-ibu yang nuansanya berbeda. Terima kasih, salam semangat dari kami. Saya mohon izin dibalik ke rumah sakit, kita masalah belum selesai. Saya harus bantu teman-teman di sana. Nasyukrillah wa khairin wa basirul mu'min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Haji untuk ilmunya hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa menambah wawasan kita, bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat kita dalam mengantarkan anak-anak kita bisa tumbuh dan berkembang secara maksimal. Sebagaimana tadi yang sudah disebutkan bahwa anak-anak adalah investasi dunia dan akhirat.
Sikap cerdas dalam mendidik anak akan menghasilkan anak yang cerdas pula. Ketika kecerdasan anak itu kemudian bermanfaat dan mempunyai maslahat bagi orang banyak, itulah yang menjadikan kebanggaan orang tua. Dan sebagai penutup, kesepakatan dan keselarasan orang tua dalam membimbing dan mendampingi anak pada masa tumbuh kembangnya itu harus benar-benar diperhatikan. Sekali lagi kami dari KB Dikaya Bunaya mengucapkan banyak terima kasih kepada panjenengan semuanya yang sudah meluangkan waktu yang sangat berharga bagi anak-anak kita. Dari kami mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.